aduh kok ngapain sih nangis kayak apaan banget nangis gara-gara itu, ya udah akhirnya aku tulis lah. Oh, akhirnya terjadilah lagu ini gitu. Iya, daripada cuma air mata doang ya guys ya. Benar, mending dijadiin karya berduit sekarang. Iya, gitu berduit dong. Apakah akan meninggalkan Indonesia? Wow. Mungkin kayak go international kan kita nggak ada yang tahu. Amin banget. Amin loh. Dengan gelas yang mirip mangkok bakso ini, Yes. aku happy banget. Happy banget. Aku senang kamu happy. Nangis lagi. Jangan nangis dulu. Iya. Welcome back to podcastnya Alvin. Woo! Kembali lagi setiap hari Jumat pastinya akan ada tayangan podcastnya Alvin. Dan hari ini kebetulan gue kedatangan seorang yang udah gak asing lagi. Udah terkenal banget deh. Dia memulai karirnya juga dari muda banget dan gue penasaran banget sama perjalanan karirnya dan apa yang lagi baru dia rilis belakangan ini. Langsung aja kali ya, tanpa lama-lama kita panggil aja, ini dia Annette. Halo. Apa kabar? Silakan duduk. Cantik sekali. Halo, terima kasih. Apa kabar semua? Baik ya. Sehat selalu. Apa kabar? Gimana? Baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Belakangan ini lagi sibuk apa, Net? Aku belakangan ini kemarin bulan lalu baru rilis single. Senandung Asmara. Betul. Keren. Aku udah denger. Oh, udah denger. Jadi semalam tuh ini agak ada fun fact ya. Gue nonton salah satu streamer di live TikTok gitu. Dia main Roblox. Terus bisa request lagu. Terus aku request lagu kamu. Oh my god, terima kasih Dari banyak. situ aku udah, asik banget lagunya. Itu Terima kasih. sejujurnya ini gue seharusnya belum bahas tentang lagunya. Tapi gue pengen banget ngomong gini. Lagunya tuh agak ada vibes nostalgianya ya somehow. Betul. Kayak Jadi 90s agak gitu 90s. Terus MV-nya juga gitu, agak vintage. Iya ya? Oh emang kamu mau ngarah ke sana? Emang mau ngarah ke sana. Nice. Iya. Dan berarti belakangan ini lagi sibuk promo-promo juga. Iya, betul. Gitu ya. Dan lagi kuliah ya? Aku juga lagi kuliah, jadi sambil ya semangat guys. Semangat. Pokoknya semangat kuliahnya, semoga lancar. Amin. Ngambil apa kamu? Aku ngambil strategic communication. Strategic communication. Dan sebelumnya kita juga udah ngobrol dan gue nanya-nanya, kamu tuh sempat ngambil jurusan teater ternyata. Iya, sempat gitu. Kenapa akhirnya kamu waktu itu mau ngambil jurusan teater? Karena menurut aku ya kepake aja gitu di pekerjaan aku gitu kan gitu. Tapi memang mungkin kemarin nggak pas jadwalnya gitu, jadi ya udah. Oh, aduh sayang banget tapi ya. Iya, tapi aku tetap temenan sama temen-temen yang di perkuliahan aku. Sama dosennya juga ya kalau nggak salah. Iya, jadi tetap emang komunikasinya masih tetap jalan. Oh gitu. Wah, seru banget dan menarik banget. Gue tuh kaget karena Annette sempat ngambil jurusan teater. Berarti memang kamu ada kesukaan di bidang itu juga ya? Ada, maksudnya? suka. Oh, I see. Tapi sekarang ngambil strategic communication. Yes, betul sekali. Oke. Apa sih kalau strategic communication berarti kamu belajar apa dong? Belajar cara berkomunikasi. Dengan baik dan benar ya, Annette. Iya, benar juga sih. Iya, makanya ini aku pakai kan ngobrol sama kakak. Pantesan lancar banget ngobrolnya. Iya juga ya, ngapain gue nanya ya, strategi communication, berkomunikasi dengan baik, bener juga. Tapi kayak apa sih yang sekarang lagi sibuk kuliah dan memang lagi fokus juga di perkuliahan. Apakah itu bisa kamu aplikasiin juga ke karir kamu sekarang? Pasti gitu, dengan perkuliahan aku, jurusan aku sekarang itu juga kepake gitu kan. Untuk sehari-hari, untuk pekerjaan gitu. Dan menurut aku ya karena gini, aku tuh orangnya agak bukan susah ya, lebih yang kayak kadang tuh bingung mau ngomong apa sama orang gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu proses belajar mungkin ya. Proses belajar aku untuk supaya ya aku lebih bisa fluent, biar ngobrol sama orang tuh lancar-lancar aja, fluent gitu. Tapi kan kamu udah mulai karir kan dari kecil juga ya, Nete? Iya, lumayan. Dari kecil, awal tuh berarti The Voice. Apa sebelum itu kamu udah nyanyi-nyanyi? Emang dari kecil sebenarnya suka nyanyi gitu. Jadi ikut-ikut lomba. Terus pertama kali itu ajang pencarian bakat. Kecilnya seberapa? Segini? Enggak dong. Belum lahir kalau gitu ya. Masih dalam angan-angan mungkin. Betul.
Jadi emang dari kecil tuh Mm-mm. suka nyanyi karena orang tua juga suka musik kan. Oke. Gitu. Jadi diperkenalkan sama mereka. Terus pertama kali ikut berani untuk nyoba ajang pencarian bakat di TV-TV Oke. itu umur 8 tahun waktu itu. 8 tahun. 8 tahun Idol Junior pertama kalau nggak salah. Oke. Oh, itu pertama kali. Baru itu setelah itu The Voice Kids. Setelah itu coba beberapa kali ajang pencarian bakat lainnya, Mhm. tapi 2017 aku ikut lagi The Voice Kids sampai dia semifinal 6 Oke. besar. 6 besar ya ikut lagi Ikut 2018-nya, ikut yang itu terakhir yang Idol Indonesian Junior. Idol Junior 2018. Berarti kamu umur Itu umur 13. 13 tahun. 13 tahun. Kamu memang suka di apa namanya? Emang karir ini yang memang kamu mau pursue atau gimana? Emang kenapa ya? Dari kecil sih emang pengen jadi penyanyi, pengen buat karya Yeah. gitu kan. Dan kebetulan mungkin pada saat itu kenapa aku suka banget ikut-ikut lomba Ya. karena dapat teman baru gitu Bener. kan. Terus kayak nggak tahu ya nyoba-nyoba aja terus dan syukurnya orang tua juga support. Iya, ya kan? kayak karena menurut gue ya support dari orang tua tuh sangat berpengaruh banget. Betul, setuju. Sangat berpengaruh gitu dan itu it's one of the privilege yang kita punya juga Betul, ya, Net. Karena aku juga dari kecil pun juga disupport sama orang tua gitu secara apa dalam berkarir. Jadi itu termasuk privilege yang belum tentu semua orang mempunyai kesempatan itu. Betul sekali. Gitu ya. Harus disyukuri ya Harus guys. disyukuri, betul. Dan tadi kamu udah berkarir udah dari kecil juga. Berarti kan dari kecil kamu udah terkena dengan yang namanya spotlight publik kan? Mhm. Iya kan? Ya. Itu jadi salah satu beban gak sih kamu ngelewatin fase itu? Mungkin apa ya, lebih yang kayak aku dari kecil sebenarnya sebelum nyanyi, fokus ke nyanyi itu aku ikut modeling dulu. Jadi Oh, fashion kamu show. modeling dulu. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat aku jadi bisa percaya diri gitu kan. Maksudnya kayak di tengah panggung nih. Terus aku nyanyi modeling yang kemarin tuh kepake banget gitu kan. Oke. Kak, gitu. Stage act-nya Iya, gitu-gitu ya? betul. Iya. Jadi mungkin emang kepake sampai sekarang, tapi kalau untuk menjadi beban jadi spotlight itu sebenarnya ada plus minusnya lah. Oke, apa gitu. tuh? Ada plus minusnya mungkin karena orang-orang ngelihat Ya. gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya melakukan kesalahan atau kayak salah dikit pasti kelihatan banget. Bener lagi, itu bener banget. Iya kan, Iya. itu sih negatifnya. Jadi lebih harus berjaga-jaga, berhati-hati gitu aja kalau aku. Betul, Tapi betul. itu apa ya? Jadinya jadi terbiasa aja. Jadi maksudnya sekarang tidak menjadi satu beban untuk aku. Iya. Gitu. Karena kamu juga udah semakin Nggak terlalu dewasa lah. dan udah semakin mengerti juga industrinya seperti apa, Betul, orang-orangnya seperti apa ya. betul. Jadi ya tahu mana yang baik, mana yang enggak lah. Gitu. Iya, karena terkena sorotan dari kecil tuh blessing in disguise bisa dibilang. Kayak kamu, oh iya orang banyak kenal kamu, banyak yang mengapresiasi kamu, tapi juga di sisi lain kita nggak bisa mengkontrol Betul. opini orang lain, kita nggak bisa kayak apa namanya selalu klarifikasi tentang Iya. apa yang kita lakuin karena Iya. kita udah dari kecil gerak-gerik kita tuh diperhatiin gitu ya. Betul sekali. Tapi kalau misalkan kamu pernah nggak sih di fase dimana lagi banyak banget orang-orang yang berkomen negatif ke kamu, terus gimana cara kamu untuk bisa coping dengan hal itu? Pernah banget ada di fase-fase itu. Apalagi pas pertama kali ada di fase seperti itu kan kayak kaget banget gitu kan. Kayak aduh aku nggak prepared for this gitu. Jadi emang pernah yang kayak aduh apa, jadi meragukan diri sendiri gitu loh Kak. Oke. Apakah benar aku cocok di industri seperti ini gitu kan. Apakah maksudnya karena kan mungkin waktu itu karena pertama kali jadi nggak ngerti caranya gimana untuk apa ya, untuk semangat lagi gitu kan soalnya pasti kita ngedown dong kalau dapat komen-komen yang agak Betul, negatif yes. gitu kan. Jadi emang pernah yang parah banget, tapi akhirnya setelah berjalan waktu nemuin cara-caranya untuk balik lagi, nemuin alasan-alasannya gitu kan. Salah satunya
aku ingat waktu itu soal tujuan aku kesini tuh apa sih Oke. gitu kan. Jadi dari kecil tuh aku sebenarnya pengennya apa sih gitu. Mungkin nggak semua yang aku minta ke Tuhan langsung terkabul, tapi kayak aku mikir, oh aku harus bersyukur karena satu-satu mimpi aku tuh dikabulkan sama Tuhan, walaupun nggak tek langsung semua gitu, tapi ada prosesnya gitu. Yes. Jadi lebih yang kayak harus bersyukur gitu. Setuju banget, karena untuk di level kamu yang sekarang ini itu sebuah apa ya, dari blessing juga dari Tuhan gitu, dikasih ke kamu walaupun step by step, tapi sekarang ngelihat Aneth sekarang tuh kan banyak banget dikenal, terus karyanya juga wah meluas gitu. Dan berarti memang ini hal yang pengen kamu kejar ya. Tapi kalau misalkan kamu ngelihat dari pandangan kamu sendiri tentang industri entertainment sekarang tuh kayak gimana sih? Yang aku lihat ya, apa ya? Yang aku lihat banyak artis baru pasti gitu-gitu kan, dan bagus-bagus banget. Betul. Gitu. Jadi menurut aku untuk berada di dunia seperti ini tuh gak gampang banget Kak. Itu karena kemajuannya itu emang lumayan pesat pastinya gitu kan. Jadi ya kuat-kuat aja untuk bertahan karena itu sih yang lumayan challenging di dunia seperti ini. Bukan gimana kita masuk ke industrinya, tapi lebih yang kayak gimana kita bertahan hidup di sini nih. Iya. Tapi kamu salah satu tipe seniman yang ingin selalu keep up dengan atau relevan dengan marketnya, atau kayak yang penting ini karya gue, ini diri gue, nanti market akan datang sendiri. Oke. Aku apa ya? Mungkin kalau aku sekarang aku belum yang ini banget sih Kak, belum yang kayak aku pokoknya mau kayak gini, terserah mau orang kayak gimana. Lebih yang apa ya? Mungkin market tetap ngikutin gitu, tapi aku juga nggak jauh-jauh dari diri aku sendiri gitu. Maksudnya, oke aku nulis lagu sesuai sama isi hati aku, sesuai apa yang ingin aku tulis gitu kan. Terus ya kita cocok-cocokin lah dengan market-market yang sekarang gitu. Jadi udah kayak gitu aja. Maksudnya mungkin untuk aku jadi apa ya? Jadi yang aku pengen banget karena aku sebenarnya suka banget R&B Kak. Oke. Iya, gitu. Oh itu nyawa kamu tuh R&B ya. Tapi musik kamu juga ada sedikit-sedikit gitu kan gitu. Kok. Jadi emang ada ke situ-situnya, tapi nggak yang full R&B banget. Mungkin ya belum ke situ. Jadi di pikiran aku mungkin kayak belum waktunya. Belum waktunya. Gitu. Tapi akan. Nah. Betul. Tapi akan, dan gue nungguin banget nanti karyanya Aneth yang R&B. Thank you. Wah gokil. Oh berarti kamu dari R&B ya? Iya, dulu tuh ya? emang aku suka R&B, soul gitu-gitu. Tapi ya gitulah. Oke, tapi memang kayak misalkan salah satu lagu kamu yang viral banget juga, yang dikenal banget itu yang mungkin hari ini. Itu tuh emosinya dapet banget loh. Setiap aku dengar lagu itu, apalagi sempat viral juga di TikTok ya. Itu kayak, dan videonya kan sedih-sedih ya. Jadi kayak kenapa sih gitu. Makasih banyak Kak. Kenapa sih? Sedih banget. Udah gitu. jangan usah nangis Kak. Jangan ya. Lap dulu ya. Iya. Tapi tapi memang aku ngerasa kamu tuh ketika bernyanyi, dan mungkin memang karena passion kamu juga, dapat banget gitu rasanya. Tapi kamu pribadi orang yang gampang mengekspresikan perasaan gitu nggak sih on a daily basis kamu? On a daily basis sebenarnya jujur kalau untuk mengekspresikan perasaan lewat aku ngomong dan mengutarakan secara langsung itu agak susah. Jadi kenapa aku suka nulis lagu? Karena di situ aku bisa mengutarakan perasaan aku. Kayak gitu. I see. Dan lagu itu kamu ciptain tuh pas umur 14 tahun Itu ya? 14 tahun. Gila. Iya. Itu tuh Anak sebenarnya umur 14 tahun udah bisa nyiptain lagu kayak gitu sih. sebenarnya itu lagu terinspirasi dari film. Ini aku juga sempat baca nih. Oh, Apa sih iya, film iya, apa iya. sih? Katanya dari TV character gitu. Iya, betul. Jadi dari satu series, judulnya La Casa de Papel atau Money Heist, kalau tahu. Tahu. Tahu kan? Nah, jadi di situ ada satu karakter namanya Nairobi. Nairobi tahu. Nonton ya? Aku sempat nonton Sempet tapi ya? kayak belum lanjutin lagi. Oh iya. Jadi Terus? Nairobi
dia di situ tiba-tiba mati gitu kan. Oke. Aku nangis, kakak tahu hampir berapa lama? Berapa lama sih, Net? 2 bulan. Astagfirullah. Kayak kehilangan sosok yang terdekat banget padahal kayak Iya. Padahal di TV. Padahal cuma dari layar doang kan. aja. Tapi emang mungkin karena attached banget sama karakter itu. Oke. Jadi yang kayak aduh kok sakit hati banget ya gitu. Akhirnya 2 bulan nangis gara-gara itu. Akhirnya mikir aduh kok ngapain sih nangis kayak apaan banget nangis gara-gara itu. Ya udah akhirnya aku tulis lah. Oh, akhirnya terjadilah lagu ini gitu. Daripada cuma air mata doang ya guys ya. Benar, mending dijadiin karya berduit sekarang. Iya, gitu berduit. dong. Lo nangis-nangis ya, jangan nangis-nangis. Nih. Nah, ini cuan teman-teman. Tapi menarik banget loh karena kamu terinspirasi dan memang inspirasi kan bisa dari mana aja. Betul. Gitu ya. Setuju. Tapi menarik banget ini dari TV show, bahkan karakter di salah satu TV show itu gokil sih. Kamu bisa terinspirasi dari situ. Walaupun emang awalnya nangis darah ya, Nangis tapi ya darah ya. nggak apa-apa. Ada nggak sih, Net, momen atau experience yang sampai sekarang kamu ingat banget, ini jadi turning point gue nih dalam hidup gue? Apakah salah satunya itu? Itu salah satunya. Oh, itu salah satunya ya? Itu salah satunya. Jadi kayak ya aku harus mensyukuri itu karena kan itu berkat dari Tuhan juga. Betul. Aku dapat ide seperti itu. Terus jadi bikin karya, banyak yang tahu, jadi banyak yang kenal. Yes. Jadi itu salah satu turning point aku sih. Tapi kalau dari Anet sendiri, sebenarnya Anet tuh pengen dikenal sebagai seseorang yang seperti apa sih? Karena mungkin banyak banget persepsi atau perspektif orang kan beda-beda ya terhadap diri kita masing-masing gitu. Tapi dari kamu sendiri sebenarnya gue tuh pengen dikenal sebagai orang yang kayak gini loh. Orang yang gimana ya guys? Menurut kalian aku orang seperti apa? Menurut kakak kalau dari pandangan dan penglihatan kakak, kamu sweet sih. Kamu orang yang sweet dan ada warmth-nya juga ke publik. Gitu, jadi kayak muji gue ya. Iya, gitu. makasih loh ya ampun. Tapi benar, maksudnya itu yang gue lihat gitu. Kalau denger nama Aneh tuh langsung kebayangnya itu. Tapi ada gak sih kamu sendiri yang kayak spesifik, gue tuh pengen bisa jadi orang yang seperti ini? Gitu. Aku sih nggak pernah menspesifikkan kayak orang harus ngelihat aku, harus nginget aku, terus pandangan orang seperti aku tuh seperti ini gitu. Nggak pernah yang kayak gitu. Lebih yang kayak ya udah aku ya berjalan aja dengan apa ya? Lebih yang kayak ya udah orang mau berpikir tentang apa tentang kamu ya. Iya, balik lagi ke mereka ya. Gitu. Maksudnya ya nggak gimana-gimana sih gitu. Kalau 5 tahun ke depan, kita berangan-angan nih. 5 tahun ke depan, kira-kira kamu ingin menjadi Anet, versi terbaik kamu yang seperti apa sih? 5 tahun ke depan, berarti 2030 ya? 2030 kamu umur? Aku 25? umur 25 ya. 25. 25. Itu biasanya quarter life crisis tuh, Betul, 25 tahun ya. Betul. Semoga tidak melewati ya, tapi kayak hampir semua orang melewati ya. Melewati. Aku lagi. Tahun depan 25 udah kayak silver year, tapi dari 24 kan biasanya. Dari 24 tuh udah mulai nih. Boleh tipsnya Kak? Tipsnya ya, jalani aja. Oke. Jalani semuanya dan kayak be present aja. Oke. Keren nih jawaban gue. Ini keren ya. Berarti jangan nggak usah terlalu mikir. Kayaknya iya deh. Kayaknya untuk di umur kayak aku kan 24 sekarang, tahun depan 25. Di umur aku yang sekarang aku merasa kayak udah bukan yang harus mengejar sesuatu lagi gitu. Kayaknya ya pursue karir pasti gitu. Tapi di sisi lain mencoba untuk lebih presence, lebih hadir di dalam karya-karya yang aku buat. Udah bukan lagi yang kayak gue harus ngerjain ini, gue harus punya ini gitu. Kayaknya sih gitu sih. Lebih yang gitu ya. Tapi kalau bayangan kamu nanti Anet 25 tahun seperti apa sih? Semoga tidak terlalu berat-berat banget ya. Kayaknya light aja ya bawa gitu kan. Iya, please gitu. Tapi ya kalau misalnya emang ada something dalam kehidupan ya mungkin menurut aku ya itu fase ya. Fase dalam hidup yang ya kita harus jalani gitu. Tapi aku pengennya sih 25 tahun itu gue udah sukses, gue udah kaya raya, gue udah bahagia banget. Udah tinggal ngapain ya? Tinggal ngapain? Mungkin
Tapi tetap buat karya itu pasti. Pasti. Itu pasti banget. Apakah akan meninggalkan Indonesia? Wow. Wow. Mungkin kayak go international kan kita nggak ada yang tahu. Iya, Amin. amin banget. Amin loh. Itu salah satu mimpi aku juga Iya. sebenarnya dari dulu. Bisa Amin. pasti. Amin. Bisa, Amin, aku yakin amin, Anet amin, bisa. Amin. Sekarang aja maksudnya di umur kamu 20 tahun sekarang itu udah seperti ini gitu. Gimana nanti umur 25 kayaknya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Amin, amin. Pokoknya kalau misalnya amin aku sampai ke titik itu aku nggak akan lupain Kamu jangan kata-kata lupain kakak. aku ya. Iya, Kamu jangan makasih lupain aku. banget ya. Kamu Ya tonton ampun. podcast ini, kamu kayak Kak Alvin ngomong gini. Gitu. Ini doa Kak. Bener. Ini doa aku dan semua tim yang ada di sini doain kamu. Makasih ya Kak semuanya. Amin. Amin ya Allah. Aminin amin. dong. Amin. Amin. Aku nggak akan melupakan satu muka pun, Satu muka. wajah pun hari ini. Kamu ingat dia? Kamu ingat? Kamu ingat satu-satu. Iya, dan mungkin semakin banyak lagu-lagu atau karya R&B Iya, amin, yang memang amin, kamu amin. suka. Amin, Amin ya. amin, amin. Wow. Semoga bisa. Abis ini kita bakal main games dulu, Net. Wow, oke. Gamesnya simpel aja. Gamesnya tong setan. Jadi kita repot. Gila. Repot banget. BTW ini aku boleh minum nggak? Boleh, Oh, silakan boleh. Terima kasih diminum. banyak. Silakan, aku juga agak serat, mungkin dehidrasi dikit. Ih, lucu Dimakan banget juga kayak bakso. Iya kan, kayak mangkok ya? Iya. Seru banget. Ini boleh dimakan juga, Net, kalau kamu mau. Ada twister. Oke. Ini tuh gue, oh iya bener. Keceplosan ya, tapi kalau mau ini nggak apa-apa loh ya. Masuk ke sini ya. Iya, kita kan manggil dulu Manggil. aja. Kita kan kayak, yuk boleh Iya, dong kita gitu. tarik dulu aja. Tarik dulu. Oh iya benar, silakan kalau Terima mau. kasih. Abis ini kita bakal main, ntar dulu, gigit dulu. Ngunyah dulu boleh ya? Ya ampun. Aduh, Kakak zodiak apa? aku Taurus. Mei. Mei, Oh, kamu? Aku Libra. Oh kamu Libra. Libra Aku- tuh di bulan Oktober. Oktober. Baru ulang tahun. 3 hari lagi. Oh 3 hari lagi ulang Yoi. tahun. Harusnya hari ini 3 hari lagi kita syutingnya ya. Iya. Sekalian merayakan. Sekalian. Kak, kadonya? Kalau kayak gitu agak ngelunjak. Nggak apa-apa. Serius. Doa, kadonya doa. Tapi 3 tahun lagi, 3 tahun lagi kejauhan. 3 hari lagi maksudnya. 3 hari lagi kamu ulang tahun ke 21. 20. 20, berarti kamu masih 19. Masih muda banget. Aduh, ini ponakan. Nggak bercanda. Iya, uncle panggilnya harusnya. Oke, habis ini kita masuk ke 3 things. Oke. Jadi kita bakal main games. Gamesnya simple. Sebutin 3 hal dan nanti bakal ada 4 pertanyaan. Oke. Contohnya, misalkan Anet sebutin 3 hal yang lagi bla 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 bla. Nanti kamu sebutin 3 hal. Oke. Oke? Oke. Ada 4 pertanyaan. Oke, kita langsung masuk ke 3 things. Alright. Anet, are you ready? No. No. Ini gampang. Ready. Ready ya? Gampang kok. Alright. 3 hal random yang bikin kamu senyum hari ini. Oh my god, apa sih? ya? Apa sih yang bikin kamu Apa ya? senyum hari ini? Apa sih, Net? Aku bisa ke podcast ini aja, aku udah bahagia banget. Thank you. Wow. Thank you. Gila, ini suatu kehormatan banget untuk aku. Aku terhormat banget kamu bisa datang ke sini. Aku disuguhi semua Semua. yang ada di sini. Ini adalah suatu kebahagiaan untuk aku hari ini. Dengan Dengan bakso ini. iya, dengan gelas yang mirip mangkok bakso ini, Yes. aku happy banget. Happy banget. Happy banget. Aku senang kamu happy. Nangis lagi. Jangan nangis keluar dulu. Iya. Sedih banget. Oke, itu pertama. Itu pertama. Kedua, mikir dulu ya. Nggak apa-apa. Take your time. Tapi ya, game ini tuh nggak ada yang jawab cepat. Kalau Oh saya- iya. Iya, ya udah santai aja lah, Nat. Santai aja lah Nggak apa-apa. ya. Apa sih yang kedua? Yang kedua, aku bisa bangun. Oh, aku bisa mengerjakan tugas kuliah aku. Oke. Iya, jadi Alhamdulillah. ada satu tugas yang aku selesaikan hari ini. Mm-mm. Kayak, akhirnya sekarang kelar. kita bisa kerja langsung. Benar. Gitu. Akhirnya kelar, deadline Betul. belum nyentuh kan? Deadline belum nyentuh. Belum nyentuh dikit ya, agak tipis tapi nggak Iya, apa-apa, yang nggak penting udah apa-apa. kelar. Yang penting udah kelar, betul. Benar. Yang ketiga, Yang ketiga. suara gue agak falset dikit. Yang ketiga, menurut gue Dido. Yang ketiga Mm-mm. apa ya? Apa ya? Apa? Mungkin ada makanan yang kamu senang hari ini kamu makan ini, atau minuman atau apa yang hal-hal kecil, small details. Nah, abang-abang siapa? Kamu abang siapa?
Aku dikasih kopi sama kakak tadi, makasih banyak. Makasih banyak, Kak. Oh my God. Aku minum kopi udah lama banget, Kak. Demi Udah apa? gak minum kopi, ya ampun. Kenapa enggak? Aku udah lama banget gak minum kopi. Kenapa Terus sih? aku happy banget tadi minum kopi. Soalnya Aneh. terakhir kali aku minum kopi itu kemarin. Kalau kemarin sih kayak nggak lama ya. Oh, itu sebentar ya? Sebenarnya itu sebentar, tapi nggak apa-apa. Kan Nggak apa-apa. kamu suka ngopi ya? Suka. Tapi kopi apa? Kayak kopi americano atau kayak lebih kopi susu? Aku lebih ke kopi susu. Americano mungkin aku belum di fase itu. Belum di fase itu dan kayak belum menikmatinya ya? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kakak ngopi? Aku ngopi tapi nggak americano juga. Oh iya. Mungkin Lambung belum. agak nggak bersahabat. Oh, iya. Ya kan? Iya, betul Ngerti ya sekali, sampai iya. sini ya. Memang itu penyakit anak-anak Gen Z. Gen Z. Lambung. Lambung. Dan kayak Iya. kok penyakit kompak gitu ya? Kok bisa gitu ya? Betul. Iya nggak sih? Betul. Aduh, alright, next. Oke. 3 lagu yang lagi on repeat atau yang sering kamu dengerin lately. Apa ya? Laguku sendiri. Lagu kamu sendiri, Lagu aku sendiri. judulnya Senandung Asmara. Senandung Asmara. Jatuh sejatuh-jatuhnya, sama satu lagi bukan lagu aku kayaknya. Soalnya 2 lagu aku itu aku dengerin ya biar nambah-nambah streams ya, guys. Bener. Kan? Tapi memang Nggak karena salah dong. bangga juga Iya, karya sendiri. betul. Itu dong, betul. iya. Tapi entah kenapa kalau orang lain mutar lagu aku depan aku kayak jangan dong putar depan aku. Lah terus ya? aku nonton story kamu lagi sama teman-teman kamu kan nge-play. Oh iya, nah kebetulan itu aku juga sebenarnya malu, Kak. Itu malu ya, Iya, tapi kamu tapi tutupi kayak- dengan tawa. Aku tutupi dengan sambil bikin video. Oh benar. Iya, Oh benar. gitu. Jadi nggak yang kayak nggak yang banget gitu kan. Jadi Tapi kenapa sih itu jadi salah satu misteri loh. Kayak karya kita sendiri, kadang tuh kita suka ngerasa kayak aduh malu banget kalau di play secara besar gitu kayak Iya, orang-orang iya. terdekat kita lagi nontonin karya kita Iya. sendiri. Kenapa ya? Kenapa ya? Kayak Dan aku baru tahu Kakak kamu juga? juga kayak gitu. Aku juga gitu. Kayak ada matiin yuk gitu. iya kan, kayak Nggak sih? kayak bukan kita tidak bersyukur dan Bener. bangga sama diri sendiri. Enggak, guys, tapi lebih yang kayak ya udah. Kayak boleh Putar nggak apa-apa tapi jangan pas ada gue. jangan depan gue gitu Iya. ya. Kenapa ya? Kenapa kayak gitu ya? Itu jadi salah Bisa satu dijawab, misteri Kak? loh. Boleh mungkin orang. Oh iya benar. Oke itu. Satu lagi belum. Oh iya. Apa? Tadi pertanyaannya apa sih? Anet. 3 lagu yang lagi kamu Oh suruh iya, on 3 repeat. lagu. Iya, sorry. Maaf. Gak apa-apa, tapi emang tadi kita juga agak kayak melalang buana Iya, makanya ngobrolnya. jadi bingung. Iya. Satu lagu lagi. Satu lagu lagi? Boleh nggak aku lihat playlist aku? Boleh nggak apa-apa. HP aku di... Lagi dipakai ngerekam kebetulan, tapi nggak apa-apa. Iya, biar akurat ya. Bener. Kita lihat nih playlistnya Anet. Kan Senandung Asmara, Yes. Jatuh Sejatuh-Jatuhnya. Terakhir apa ya? Alama. Oh Alama, iya Kalau lagi. ada 9 9 nyawa. gitu. Itu lagi bener-bener ini Betul, banget ya. lagi hype banget. Lagi hype banget. Dan di radio gue juga diputar terus. Iya Kayak maksud kan? gue siaran radio diputar lagi. Kayak Jadi memang kita dipaksa untuk menghafal, Kak. bener. Betul. Bener 9 nyawa. 9 nyawa Alama. Salah judul. Semuanya kucing kamu gitu bukan. Alright, Yap, next. oke. 3 mana tuh? Yang mana sih? Oh, 3 kata yang kamu pengen banget orang ingat kalau dengar nama Anet Delesia. 3 kata. 3 kata yang ingin kamu ingat kayak misalkan Tunggu. apa judul lagu kamu mungkin. Mungkin hari ini esok atau nanti. Keren. Itu dia pertama. Itu dia ya. Itu Oke. pertama. 2 lagi ya. 2 lagi. Apa ya? 3 kata yang aku pengen orang lain tuh Orang lain tuh ingat kalau ingat dengar kalau nama dengar kata itu. Kalau dengar kamu. nama aku. Mm-mm. Hah. Hah? Hah. Oke, hah? Soalnya Kayak dengar kata Anet Delesia. Hah? Gitu ya. iya, jadi Gitu, kayak oke. karena aku suka orang ngomong terus aku kayak, hah? Entah Oh, itu oke. entah itu pendengaran aku atau memang aku sedang tidak fokus. Tapi aku ngerti karena kadang
kita tuh suka tuh bukan kita nggak denger, tapi karena kita mau make sure bener nggak ya gue dengerin Iya gitu kan? Iya, kayak gitu. paham Jadi banget. jangan bilang gue budak deh. Enggak, itu bukan budek ya teman-teman. Iya, Bukan budek. Itu bukan lebih kayak budek. aku make sure biar aku paham pertanyaan kamu, biar aku Betul. bisa menjawabnya dengan benar. Gitu kan? Betul. Itu sebenarnya itu cerdas. Iya. Menurut gue nggak usah sampai Tapi segitunya. kadang sedikit budak juga. Sedikit budak iya, juga tapi ada. nggak semuanya. Enggak kok. Iya, Enggak selalu. keseluruhan budek tuh Betul. enggak Ya. kok. Alright, kok tepuk tangan dong buat Anet. belum, Ada satu satu lagi. Satu Belum lagi. ternyata. Iya. Aku minta maaf. Ya ampun. Karena tadi aku, gitu langsung kayak pengen, iya. Oke. Satu lagi. Satu Apa? lagi ya. Apa ya? Menurut kakak apa? Kamu introvert apa extrovert? Aku ambivert. Oh, kamu ambivert. Lebih ke introvert sebenarnya. Tapi kayak kita di dunia ini harus dipaksakan ya. Gak bisa tuh Dipaksakan, introvert. Gak bisa introvert. Gak bisa teman-teman. Gak Di bisa. industri kreatif ini. Betul sekali. Mana ada introvert? Gak ada. Jadi introvert tapi kita kan harus gimana ya? Dipaksakan untuk menjadi ekstrovert. Iya. Kamu lihat aku mau introvert, nggak mau, extrovert? Introvert Betul, sepertinya. Iya. betul. Tapi itu betul. Kok bisa langsung Iya kan? tahu? Iya, itu betul. Gitu. Iya, tapi kan memang di industri kreatif ini kita nggak bisa sepenuhnya Bener. introvert ya. Betul, karena aduh, masa diem-diem mau jadi apa? Iya, Gitu. diam-diam. Hah? Diam-diam. Gitu, balik lagi kayak satu. Apa ya? Apa? Menurut kakak satu kata yang menggambarkan aku apa? Seru. Seru bisa. Emang aku seru banget, aku Kamu seseru seru itu. banget. Aku seseru itu. Tapi ya, dia tuh merepresentasikan Gen Z banget ya. Kayak iya. keseruan kamu, keseruan asik banget. Keseruan. Emang Gen Z itu kayak Gen Z gimana banget sih gitu. kak? Kadang soalnya Gen Z itu berbeda-beda kan. Beda-beda. Dan aku nggak ngerti yang beneran pure Gen Z itu seperti apa sih? Pure Gen Z itu menurut aku kayak jokes-nya, terus kayak cara dia ngomongnya itu merepresentasikan banget. Oke. Kayak nggak tahu ya, ini batasan gue TikTok sih. Kayak gue liat di Standar TikTok ya? Standar Iya, TikTok. iya, Kayak iya. jokes-jokesnya, Gen Z itu jokesnya lucu banget. I Kayak know. kamu suka nggak sih kalau misalkan ada konten yang sebenarnya lucu-lucu banget enggak, tapi potensi komen-komennya lucu. Iya, Aku iya. tuh kan sering banget bacain komen-komennya tahu. Daripada kontennya sorry yang buat konten, tapi kayak gue lebih suka komen loh. Tapi kita tetap nonton kontennya kok. Kita tetap masuk ke views tuh masuk Iya, kok. Tapi betul. lebih kayak scrollnya di komennya aja. Betul. Itu kan kita nonton pasti berulang-ulang kan. Bener. Kalau kita lihat komen pasti Iya. berulang-ulang videonya. Gitu, itu tetap nambah. Tapi Tetap kayak nambah. komen-komen, Tapi komen-komennya aduh, bener-bener kok bisa ya dapet. kayak nggak kepikiran gitu. Iya. Wow. Dan itu tuh baru terjadi menurut aku tuh belakangan ini tau. Kayak kalau dulu-dulu kan ya udah komen-komennya biasa aja ya. Sekarang tuh orang menjadi komedian di kolom komentar. Iya ya, kenapa ya? Kayak orang tuh sekarang otaknya udah pinter-pinter gitu Iya. loh. Kayak lucu-lucu ya Gokil, orang zaman gokil. sekarang. Gitu. Tapi kita balik ke karya nih. Oke. Aku penasaran banget sama lagu kamu yang baru, Senandung Asmara. Iya. Baru rilis kapan berarti? September kemarin. September kemarin dan kamu yang nulis? Jadi ini tuh berempat nulisnya. Oke. Aku, Kak Clara Riva, Kak Bianca, Kak Dimas. Oke, berempat nulisnya dan awalnya prosesnya seperti apa sih di balik lagu itu, Nat? Jadi emang pertama tuh aku workshop bareng Kak Clara Riva dulu. Jadi kita berdua dulu. Oke. Kemudian waktu itu kita workshop 2 lagu. Lagu aku yang sebelum Senandung Asmara ini judulnya Jatuh-Jatuhnya Oke. sama si Senandung Asmara. Oke. Gitu. iya. Nah, tapi si Senandung Asmara ini mungkin belum sempurna banget gitu kan, masih ada part-part yang harus diisi gitu. Jadi akhirnya aku workshopin lagi, nyari tanggal bareng Kak Bianca Dimas gitu. Alright. Jadi emang workshop pertama berdua dulu bareng bareng Kak Clara Riva, terus workshop kedua tuh bertiga bareng Kak Bianca Dimas gitu. Oke. Jadi itu di awalnya gitu kan. Terus abis itu ya udah progres segala macem, rilis. Waktu rekaman juga waktu itu lagi pilek. Oh serius? Iya. Gak kedengeran tapi hasilnya? Tapi ya bisa lah gitu. Tetap bagus ya, kalau sepilek-pileknya Anet sih menurut gue tetap bagus. Tapi tetap pilek guys. Dan fun fact di pembuatan musik videonya itu aku lagi panas
bapil, radang, lagi bener-bener sakit parah kan, lagi lemes, lagi kayak aku tak berdaya gitu. Kenapa dipaksain sih, Net? Kan bisa lain hari. Maksud gue rekaman sakit, musik video sakit kan bisa keparah. Kenapa ya? Tapi Kenapa? mungkin lebih yang kayak ya udah, maksudnya bertanggung jawab, kita profesional juga gitu kan. Maksudnya selagi aku bisa, ya why not gitu kan. Walaupun emang agak memaksakan. iya, tapi untungnya pada hari itu aku happy aja dan aku semangat aja gitu loh. Maksudnya kayak mungkin aku harus berkegiatan supaya sembuh kali ya. Bener, tapi gitu. setelah itu alhamdulillah. Masih sakit. Oh masih sakit Iya. juga. Makin parah apa enggak? Makin parah. Makin parah, thank you. Iya. Maksud gue kan bisa nanti dulu gitu. Kalau udah agak sehat baru nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa maksudnya. Tapi hasilnya bagus kan? Iya, betul. Demi kalian yang nonton. Makanya ditonton, didengar ya. Enggak, it's okay. No. Minum. Enggak apa-apa. Twister mah ini ada keripik. Enggak. Aku minta mobil satu dong. Oke, itu keparahan. Kalau itu langsung kayak agak ngelunjak ya. Ngelunjak. Iya, Kita jual studio ini. Oke, tapi kalau misalkan kamu terinspirasi awalnya di lagu Senandung Asmara tuh dari mana? Dari jadi emang workshop itu, workshop pertama aku rencananya emang pengen lagu upbeat sebenarnya gitu. Tapi kan sebelumnya juga upbeat ya, yang jatuh sejatuh-jatuhnya. Iya, nah itu jadi workshopnya kan sekalian tuh dua itu. Jadi emang hari itu pengennya workshopnya lagu upbeat gitu, lagu happy. Iya. Nah akhirnya dapet lah 2 lagu itu. Aku tanya kan, Kak, gimana ya happy orang zaman sekarang tuh seperti apa sih gitu. Jadi ya kita coba brainstorm, terus kita coba saling sharing dan segala macam. Akhirnya jadi ada lagu seperti itu gitu. Dan kenapa tadi kan kakak juga bilang agak nostalgic gitu kan. Emang dari awal pengennya tuh kayak gitu. Aku request musiknya tuh ada 90s-nya gitu. Terus MV-nya pun ada 90s-nya. Yang jatuh-jatuhnya itu ceritanya kayak di diner gitu. Terus jadi pelayan dan segala macam, 90s-an. Oh, kayak American Diner gitu ya? Oh, kayak gitu. Terus yang Senandung Asmara juga bikinnya di Blok M kan kemarin. Terus ada kayak Walkman-nya, kemudian ada, pokoknya bener-bener kelihatan, di tempat vinil kayak gitu-gitu. Oh, jadi memang kamu ngincernya tuh konsep-konsep yang vintage juga ya? Betul, gitu. I see. Kayak gitu kan vintage. Ini vintage banget. Iya, ya vintage kan? banget. Aku tuh vintage. Aku tuh vintage udah parah. Kayak berarti selaras konsepnya. Iya, bener. Tapi entah kenapa ya, anak-anak zaman sekarang tuh suka banget yang vintage. Kayak ditarik lagi ke zaman-zaman 90s gitu. Aku entah kenapa ya. Mungkin karena kita tuh udah terlalu perkembangan zaman dan teknologi zaman sekarang kan makin pesat. Betul. Dan kita udah terlalu capek dengan itu semua gitu. Iya. We want something fresh, makanya mungkin jadinya kamera analog lebih sering dipakai gitu nggak sih? Betul. Mungkin di zaman-zaman yang kita belum ada gitu kan, kita tarik lagi menjadi sesuatu yang baru untuk kita. Betul. Ya mungkin kayak gitu ya, tapi memang lagi lumayan zaman juga sih sekarang lagu-lagu yang kayak vibes-nya kurang lebih kayak kamu gitu. Iya, kayak ada disco-disconya. Disco-disconya, terus kayak 90s-nya tuh dapat gitu, nostalgianya dapat. Tapi kalau misalkan kamu sendiri, kamu pengen orang itu mendengar lagu kamu, mereka ngerasain apa sih setelah ngedenger lagu Senandung Asmara ini? Pengennya sih mereka moodnya naik. Gitu. Jadi mungkin dengan lagu ini walaupun emang kalian tidak merasakannya, tidak sedang dalam butterfly era, tapi pengennya sih yang dari galau mereka dengar lagu ini jadi semangat buat kerja gitu kan. Jadi emang lagu akhir-akhir aku ini pengennya diputar pas mungkin lagi siap-siap, lagi prepare gitu. Lagi get ready with me gitu ya. Betul, get ready with me, atau mungkin lagi di jalan gitu. Jadi jangan sedih-sedih mulu deh. Iya, capek gitu. Ya, sedih ya. Kayak senyum hari ini, senyum. Guys, sudah berapa detik kalian senyum hari ini?
Banyak, kayak sepanjang video ini ngelihat kamu senyumnya udah kering. Oh, iya. Gigi udah kering mungkin. Kayak udah nggak bisa dibalikin lagi Nggak bisa. kayaknya ya. Iya, Aduh iya, kaku iya. gitu, mungkin Iya, udah iya, kayak iya, gitu. Iya, udah kayak gitu. Bagus lah kalau kayak gitu. Wah, tapi memang dari Senandung Asmara ini bisa jadi lagu yang mood booster juga sih buat orang-orang. Karena ketika aku dengerin juga, mood tuh somehow naik. Terus juga kayak yang tadi aku bilang juga nostalgia juga gitu. Ya semoga teman-teman nanti yang dengerin lagu Senandung Asmara bisa sesuai perasaannya ya. Amin. Ngedengernya ya. Amin, amin. Alright, kalau Anet kecil dengerin lagu ini, kira-kira dia bakal bilang apa sih? Kamu ngebayanginnya seperti apa? Kalau Anet kecil dengerin lagu ini ya. Apakah Anet kecil sempat ngebayangin lagu-lagu ketika gue besar nanti, gue pengen punya lagu yang tipikalnya seperti ini dan akhirnya tercapai? Mungkin Anet kecil nggak bakal nyangka kali ya. Karena nggak pernah kepikiran lagu yang seperti ini yang akan aku buat gitu karyanya maksudnya. Karena dulu tuh aku suka banget lagu-lagu Barbie, lagu-lagu Disney kayak gitu dulu. Jadi kayak lagu apa sih ini pasti gitu. Lagu apa sih ini? Ya mungkin karena masih kecil, Iya, kan Anet mungkin kecil. ya. Iya, Anet kecil kan kita bahasnya Anet kecil Anet kecil, kan. Senandung Asmara kan lebih ke butterfly era. Betul. Yang kayak apa itu cinta, Anet kecil mungkin mikirnya gitu. Iya, kayak cinta. Apa itu cinta? Aku taunya game. Aku taunya permainan dan Benar. sekolah. Aku taunya Tangled. Betul, aku taunya betul. Iya kan? Aku taunya Barbie, aku taunya Ben 10. Ben 10 juga parah. Iya, aku suka banget Ben 10. Kakak tahu Ben 10? Aku tahu Ben 10. Tahu kan? Aku dulu nonton. Nah, Itulah. Mungkin iya era-era kita itu ya. Iya. Zaman-zaman itu ya. Disney Junior, Ya, Cartoon Disney Network. Ya ampun. Dulu kakak tahu ini nggak? Space Tune. Space Tune tahu. Kamu ada, oh my god aku lupa lagi namanya yang dia tuh punya buntut panjang. Apa ya namanya ya? Marsupilami. Iya, Oh my tahu. God, itu kan ada di Space Tune tuh dulu. Banyak tuh di Kayak era itu ya Space kita Tune ya. Sekarang, iya, aduh. Tapi dulu aku jadi penasaran deh. Dulu kamu childhood kamu itu nontonin apa? Childhood aku paling ya Barbie terus yang kayak Cartoon Network. Terus Disney Channel, Disney Junior gitu. Terus Handy Manny gitu. Handy Manny Oh my god, Chuggington. Kamu nonton? Iya, nice. Walaupun beda 5 tahun tapi kita seera. Iya. Doraemon aku nonton. Shinchan aku nggak terlalu nonton. Lebih yang ke Doraemon karena kayak sedih. Oh sedih. Doraemon kan biasanya sedih-sedih ya ceritanya. Masa sih? Iya Oh kan? filmnya Doraemon Bukan the filmnya, movie Kak. sedih Iya banget. yang the movie itu Ya? sedih. Tapi yang suka diputar di TV tuh sedih juga Kak. Kayak Masa sih? bikin terharu gitu. Kayak Kamu bisa nge-sense itu ya? Aku sih nontonnya yang kayak, biasa aja ya? aduh ini si Nobita yuk boleh nggak? Memang agak Gitu. nyebelin sebenarnya. Kayak bisa nggak jangan males Iya. gitu kan. Tapi Copot deh kacamata lo gitu. Kok jadi ganti deh style lo. bitter? Nggak boleh. Sorry Nop. Kayak sahabat banget, Sahabat, kenal bestie, dekat bestie. banget. Gitu, jadi emang banyak sih sebenarnya. Oh yang gitu. ditonton. Iya, childhood kita kurang lebih sama. Seperti itulah, walaupun kita beda 5. uncle. Thank you kalau dipanggil uncle juga parah. Tapi ini salah satu yang akhirnya kita nostalgia karena lagu kamu tuh bawa nostalgia banget sih. Boleh dong Net, tolong nyanyiin sedikit aja lagu dari boleh, Senandung boleh, Asmara. boleh. Mungkin refnya Boleh, oke kita perdengarkan ya. kita perdengarkan. Mau minum dulu mungkin Boleh, biar boleh, nggak boleh, seret kan boleh, tadi boleh, kita boleh. ngobrol banyak ya teman-teman. Oke. Alright. Nah, gitu deh. Aku di sampingmu, berlayar jauh ke tujuan yang sama. Saling tukar rayuan, canda dan tawa. Bunga tanpamu, layu merindu. Janji kita pada semesta, selamanya bersama. Yeay! Woo! Senandung Asmara udah rilis by Anet. Jangan lupa dengar, kalau kalian mau dengar fullnya langsung aja ke
all digital streaming platform. Yep. Juga Tiba-tiba nonton berhenti. music videonya sudah Yes. ada di YouTube channel Udah Hits Record. ada. Langsung aja nonton, nambahin streamsnya. Yuk, boleh yuk didengerin nama fanbase kamu siapa? Aneters. 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 Aneters langsung dengerin, langsung on repeat. Yep. Terus juga kalau misalkan kalian mau ngelakuin aktivitas atau Betul. apa bisa ditemenin sama lagu ini ya. Betul. Pakai soundnya benar-benar. Yes, pakai soundnya juga di TikTok. Yeps. Udah rame banget tapi Terima kasih. Amin. bagi-bagi lah Net. Guys, jangan lupa dengerin singlenya Thank Alvin. you. Langsung gitu. Thank you. Tapi Net, thank you so much for Terima kasih coming. banyak, thank you kakak. Seneng Terima banget kasih bisa banyak. ngobrol sama kamu Seneng hari sekali. ini. Seru banget ketemu Gen Z. Yes, Gen Z Iya, banget iya. nih. Thank you so much Terima dan kasih, terima kasih. semoga sukses terus Amin, aku dan karya R&B-nya ditunggu. Thank you. Amin. Semangat. Oh, sosmednya belum kamu Oh lupa. iya, sosmed. Bener. Tapi udah sosmed banyak aku. juga, tapi nggak apa-apa. Jangan lupa untuk lihat sosmed aku. Tuh dia aja gak males. Lihat apa? Jangan lupa Kalau follow. Kalau mau cari info-info, tahu info-info tentang aku ada Instagram @anet.dlc, X juga ada, TikTok juga ada. Ini Anet beneran. Ah, Terus, TikToknya apa? Ini Anet beneran. Ini Anet beneran. Iya. Kenapa itu? Ini Anet beneran atau ini beneran Anet ya? Nah, kalau Nah. bingung tapi pasti nanti muncul. Search Nanti aja Anet pasti muncul. Iya, betul. Terus YouTube channel YouTube mungkin? channel juga ada Anet Delicia. Terus apa lagi ya? Apalagi Friendster. Banyak banget. Udah itu Udah, aja. itu aja dulu, Oke. ya. Kita kan anaknya quotes banget. Oke. Mungkin kayak Oke. apa sih yang kamu rasain hari kata-kata hari ini? Aku tahu. Kasih tahu. Anjay. Belum dong. Belum mulai dong. Udah anjay aja kan belum? Oke. Nggak apa-apa. Tunggu mikir dulu ya. It's okay, kita kasih waktu. Aku tuh dari kemarin tuh punya satu kata gitu yang kayaknya ini yang harus aku share deh. Nah, ini penting. Sebentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan Kita nggak direkam dulu. Jangan, itu udah nggak apa-apa. Takutnya ini sejam saya mikirnya. Benar, karena ini maknanya dalam. Iya, betul. Benar. Ini penting banget. Ini penting banget. Boleh. Tarik nafas dulu. Inhale. Inhale, exhale. Kita tenang. Oke. Tuhan tidak pernah salah mempertemukan kita dengan seseorang. Cakep. Bukan pantun ya? Belum. Bukan dong. Pikir gua pantun. gagal. Oke. Aduh, sorry. Kita ulang. Kita ulang. build lagi Betul, momennya. Oke. Inhale. Exhale. Exhale. Tuhan jadi lupa kan Kak? Ya Allah. Lupa. Bisa. Kamu inget banget, Anet. Oke, aku ingat. Kamu ingat. Let's go. Tuhan tidak pernah salah mempertemukan kita dengan seseorang. Ya. Entah itu menjadi tujuan atau pelajaran. Anjay. Keren banget. Pulang sekarang, ayo. Yoi. Ya ampun. Itu gokil. Gokil bang. Kata-kata hari ini dari Anet. Gokil. Kita ulang lagi apa? Masih inget nggak dia? Thank you so much, Anet. Banyak. Dan buat teman-teman yang lagi nonton podcastnya Alvin hari ini, thank you so much udah nonton. Jangan lupa podcastnya Alvin tayang setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat udah tungguin aja podcastnya Alvin jam 7 malam. Alright, itu aja untuk podcast hari ini. Ya, thank you so much, Anet. Seru banget. And I'll see you next week. Bye-bye.